Assalamualaikum para kaum pendengar setia alurmu. Buat kalian yang suka alur cerita di film The Great Ruler, yuk kita langsung hajar ceritanya, cus bosku. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari pagi membelah kegelapan dan menerangi dunia, atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara telah langsung berubah menjadi ramai. Siswa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat di alun-alun Akademi Spiritual Surga Utara. Seluruh akademi dipenuhi dengan suasana yang ceria dan bersemangat. Itu karena, hari ini adalah awal dari peristiwa terbesar dari Akademi Spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Hari ini adalah awal dari turnamen Akademi Spiritual besar. Ini adalah kompetisi resmi terbesar untuk semua akademi spiritual, dan titik berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hanya orang-orang yang mampu membedakan diri mereka di sini, yang akan menjadi orang-orang paling menonjol di antara siswa lainnya. Meskipun para pemuda yang ikut berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual hebat, tidak dapat mewakili semua pemuda dalam dunia 1000 besar, mereka tidak bisa diremehkan sedikitpun. Saat matahari naik ke langit, atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara menjadi lebih panas daripada matahari yang menyinari dari atas. Lautan hitam manusia telah memenuhi wilayah bagian dalam akademi. Semua wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Semua orang yang hadir sangat tahu jelas bahwa turnamen akademi spiritual besar ini sangat penting untuk masa depan akademi spiritual mereka. Di dalam sebuah rumah di markas besar geng Dewi Luo, Mu Chen memakai jubahnya yang berwarna hijau. Menekan tubuh kurus pemuda itu, dia tampak lebih tampan dan berpengalaman. Di dadanya ada lambang Akademi Spiritual Surga Utara, pohon pinus yang berdiri tegak di puncak gunung. Naga Laut Utara melihatnya dari puncak gunung, melebarkan sayapnya saat menutupi langit dan bumi dalam genggamannya. Ini adalah seragam dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, itu hanya dipakai saat situasi serius. Meski demikian, karena mereka ikut berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar, sebagai perwakilan dari Akademi Spiritual Surga Utara, mereka secara alami harus tampil rapi. Dengan fisik ramping dan wajah tampan, mata hitam Mu Chen terlihat seperti langit berbintang. Mengenakan jubah hijau lembutnya, pemuda itu tampak sangat gagah, lebih dari cukup untuk membuat mata siapapun yang melihatnya berbinar, dan berapa banyak gadis muda yang terpesona olehnya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, sebelum merasa cukup puas, Mu Chen membuka pintu dan berjalan keluar. Anggota geng Dewi Luo telah lama memadati bagian luar halaman. Melihat Mu Chen yang telah membuka pintu, semangat mereka langsung berkobar seperti ulat bulu, saat tatapan penuh dengan pemujaan dan kekaguman melesat ke arahnya. Mayoritas anggota geng Dewi Luo adalah mahasiswa baru dari angkatan yang sama dengan Mu Chen. Awalnya, mereka mengikuti Mu Chen dan Luo Li ketika mereka menciptakan geng Dewi Luo, namun sekarang, mereka bisa mendapatkan nama terbesar di Akademi Spiritual Surga Utara, semua berkat pertempuran yang telah dilakukan Mu Chen. Oleh karena itu, semua anggota geng Dewi Luo mengaguminya jauh di lubuk hatinya. Mengirim senyum lebar ke arah sekelompok orang di luar, Mu Chen baru saja akan mengatakan sesuatu, sebelum pintu kamar sebelah terbuka. Pada saat berikutnya, kaki ramping seputih salju perlahan keluar dari pintu. Semua tatapan yang hadir langsung menoleh untuk melihat gadis muda yang telah berjalan keluar. Untuk sesaat, suasana yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi, saat bola mata-mata mereka melihat sosok yang sangat cantik dan mempesona, bahkan Mu Chen meneguk air liur saat melihatnya. Luo Li berjalan keluar dari kamarnya. Setelah mengganti jubahnya, rok hitam bening dan dingin yang biasa dia kenakan juga diganti, dengan rok akademi berwarna hijau, membuat lekuk tubuhnya terlihat sangat montok dan mempesona. Lehernya yang ramping dan putih, sementara dadanya yang luar biasa menonjol ke tingkat yang sangat sempurna. Rambut hitamnya yang biasanya dibiarkan terurai kini diikat kuncir kuda, diam-diam bersandar di pinggang ramping gadis muda itu. Berdiri dengan lembut di bawah sinar matahari, gadis muda itu mengedipkan matanya yang jernih seperti kaca, sementara lengkungan senyum muncul di mulut kecilnya yang merah, menyebabkan hati banyak orang berhenti berdetak. Mu Chen menatap tanpa berkedip pada gadis muda yang telah membuatnya jatuh cinta. Pada saat ini, Luo Li tidak tampak dingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kuncir kudanya yang diikat, menyebabkan gadis muda ini terlihat lebih muda.
Pemandangan yang begitu indah tampaknya telah meredupkan sinar matahari. Hei, apa yang kamu lihat? Ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah cantik Luo Li berubah menjadi merah muda, terutama setelah melihat penampilan Mu Chen yang tidak berkedip. Dia menggigit bibirnya, sebelum berbicara dengan tersipu, sambil menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya. Apakah ini jelek? Menyeka air dari mulutnya, Mu Chen berjalan menuju gadis muda itu. Mengulurkan tangannya, dia sedikit membungkukkan tubuhnya, sebelum berbicara sambil tersenyum, "Ratuku, kesatriamu ini sudah menunggumu." Luo Li adalah calon ratu klan Dewa Luo. Namun, dalam hati Mu Chen, gadis ini juga ratunya. "Ksatria pemberani sepertimu akan dihukum di klan Dewa Luo," jawab Luo Li dengan senyum lembut. Meski demikian, terlepas dari apa yang dia katakan, dia dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya yang ramping, dengan ringan menggenggam tangan yang hangat itu, saat lengkungan muncul di bibirnya. Melihat pemuda tampan dan gadis muda yang benar-benar sempurna dengan senyum manis, anggota geng Dewi Luo langsung bersorak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Laki-laki dan perempuan muda di depan mata mereka, adalah kebanggaan geng Dewi Luo mereka. "Ayo kita pergi." Mengirim senyum tipis ke arah Luo Li, dengan gerakan, Mu Chen dan Luo Li berubah menjadi sinar cahaya, melesat di kejauhan. Di belakang mereka, anggota geng Dewi Luo yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang. Di dalam lokasi paling sentral dari Akademi Spiritual Surga Utara, ditutupi oleh lautan manusia. Ketika Mu Chen dan kelompoknya tiba, lautan manusia langsung terbelah memberi jalan. Di dalam lautan manusia ada tanah kosong. Setelah kedatangan keduanya, Mu Chen dan Luo dapat melihat Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya yang telah tiba lebih awal, dan sedang menunggu mereka. Mengenakan seragam akademi yang sama, mereka berdiri tegak. Dengan para wanita dan penampilan manis mereka, kelompok itu sekarang telah menjadi paling mempesona di Akademi Spiritual Surga Utara. Munculnya Mu Chen dan Luo Li membuat suara sorakan yang menggetarkan bumi. Pada saat ini, mereka mewakili Akademi Spiritual Surga Utara untuk bertarung, jelas merupakan pahlawan di hati semua orang. "Maaf saya telat," kata Mu Chen sambil mengirim senyum ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Shen Changsheng dan yang lainnya membalas dengan senyuman, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah Luo Li yang berdiri di samping Mu Chen, yang menyebabkan mata mereka sedikit menyala, bahkan menyebabkan Su Xuan merasa sedikit heran. Pada saat ini, gadis muda itu benar-benar terlihat sangat cantik. Ratu masa depan klan Dewa Luo tampaknya menjadi lebih cantik hari ini. Pada saat ini, Din Tai Chang serta 5 sesepuh surgawi lainnya, bahkan dengan Ling Xi yang muncul di langit. Mereka melihat ke arah laki-laki dan perempuan muda yang berdiri tegak di udara. Din Tai Chang tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Pada saat berikutnya, wajahnya berangsur-angsur berubah serius, sementara suasana ramai di dalam Akademi Spiritual Surga Utara perlahan-lahan mulai tenang. Para siswa, mereka adalah siswa paling berprestasi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Mulai hari ini, mereka akan melangkah ke medan perang yang keras dan kejam untuk memperjuangkan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Mereka akan berusaha melindungi kebanggaan akademi kita, sebagai salah satu dari 5 akademi hebat. Oleh karena itu, mereka adalah pahlawan dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Suara kuat Din Tai Chang bergema di seluruh wilayah, menyebabkan wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Darah di dalam tubuh mereka melonjak dan mendidih saat mereka melihat, dipenuhi dengan emosi pada 10 sosok yang berdiri di langit. Oleh karena itu, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, mereka adalah pahlawan kita. Din Tai Chang tersenyum tipis, sebelum perlahan menekuk tubuhnya ke arah 10 sosok muda yang berdiri di langit. Di belakangnya, senyum tipis muncul di wajah berbagai sesepuh saat mereka sedikit membungkuk, memberikan restu kepada kelompok pemuda yang akan berperang demi kemuliaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Suara terdengar bergema di seluruh wilayah saat siswa yang tak terhitung jumlahnya perlahan membungkuk. Di udara, saat kelompok Mu Chen melihat adegan di depan mereka, darah melonjak dan menyembur di dalam hati Mu Chen, Shen Changsheng dan kelompoknya. Mengirim senyum satu sama lain, mereka perlahan membungkuk ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. "Sudah waktunya untuk pergi," kata Din Tai Chang sambil tersenyum tipis. Dengan lambaian tangan yang lembut, mereka mulai berkumpul di belakang Mu Chen dan Shen Changsheng.
Berdiri di belakang Mu Chen ada Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan, serta Mu Fengyang, sementara Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan Yang Lin berdiri di belakang Shen Changsheng. Kedua kelompok ini mewakili kekuatan terbesar dari siswa Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Siapkan arai spiritual transmisi. Mendengar suara Din Taichang, Lin Si melangkah maju, mengangkat tangannya, pilar bercahaya selebar 1000 meter turun dari langit. Sinar cahaya energi spiritual menyembur keluar dari dalam pilar bercahaya. Sementara arai spiritual transmisi raksasa terbentuk, dengan fluktuasi energi spiritual tak terbatas memancar dari dalam. Setelah mengatur arai spiritual, Ling Si berjalan menuju ke arah Mu Chen. Mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen dan Luo Li, dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." "Tenang, kakak Ling Si," jawab Mu Chen sambil tersenyum menganggukkan kepalanya. Ling Si melihat ke arah pemuda tampan di depannya sambil berkata, "Arai spiritual transmisi telah diatur. Bersiaplah untuk bergerak." Mendengar itu, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum menganggukkan kepalanya dengan keras. Melihat ke arah Mu Chen, Shen Changsheng memimpin dan berjalan ke depan, sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Mu Chen, kita duluan ya. Nanti bertemu di turnamen hebat. Aku harap kita berdua bisa memasuki pertarungan terakhir. Ayo pergi." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Shen Changsheng melambaikan tangannya. Ekspresi sombong dan menghina muncul di wajahnya yang tegas. Melesat ke depan, dia memimpin Li Xuantong dan yang lainnya dari kelompoknya, dan melesat melintasi langit. Akhirnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas menuju arai spiritual transmisi raksasa. Saat sinar kecemerlangan menyembur keluar, mereka benar-benar menghilang di dalamnya. "Sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga." Mu Chen berbicara pelan, menyebabkan mata Luo Li, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang berkontraksi. Kelimanya dengan cepat melesat ke depan, dengan cepat mengikuti Shen Changsheng dan 4 lainnya saat mereka bergegas ke arai spiritual transmisi. Pada saat ini, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara telah benar-benar memasuki keadaan yang bersemangat dan sangat ramai. Melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang ramai, Din Taichang menghela napas dalam-dalam. Melihat ke arah arai spiritual transmisi yang berangsur-angsur menghilang, dia bergumam, "Terserah kalian sekarang. Saya harap kita bisa melihat kelompok Akademi Spiritual Surga Utara kita sampai ke pertarungan akhir." Saat Mu Chen, Shen Changsheng dan yang lainnya telah memasuki arai spiritual spasial, pemandangan serupa juga terjadi di Akademi Spiritual besar lainnya di luar sana, dengan sorakan dan teriakan yang mengguncang langit dan bumi. Akademi Spiritual Sein, aula besar berdiri tegak dengan anggun. Pada saat ini, di lokasi alun-alun umum yang suci dan luas, lautan manusia memenuhi semua tempat. Dengan suara dan teriakan yang datang dari mulut terdengar bergema di langit. Posisi tengah alun-alun tampak sangat kosong, hanya 20 sosok yang berdiri di dalamnya. Mengenakan jubah putih, lencana Akademi Spiritual Sein terpampang di dada mereka. Pada saat ini, mereka adalah para siswa terkuat di akademi ini. Seorang pemuda dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di posisi paling kiri kelompok itu. Memiliki wajah yang sangat tampan, senyum lembut dan hangat terlihat di wajahnya. Senyumnya sangat tenang dan santai, itu membuat banyak gadis muda terpesona olehnya. "Hahaha, Kapten Ji Xuan. Sepertinya kamu sangat diidolakan di sini." Di belakang pemuda itu berdiri seorang pria seusianya, dia menyeringai saat dia berbicara. 3 kapten lainnya mungkin tidak senang karena mereka tidak bisa sepopuler Anda meski kamu hanya mahasiswa baru. Saya benar-benar sangat ingin tahu, siapa dari 4 tokoh yang paling kuat di Akademi Spiritual Sein kita. Ketika pemuda bernama Ji Xuan mendengarnya, dia tersenyum tipis dan menjawab, "Mu Feng, apa yang kamu bicarakan? Kita semua mewakili Akademi Spiritual Sein untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat itu, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan musuh, yang berarti bahwa perselisihan antara saya dan siswa senior tidak akan terjadi." Pemuda bernama Mu Feng menyeringai dan mengacungkan jempol, sebelum tersenyum sambil berkata, "Namun, tentang turnamen Akademi Spiritual Besar, saya pernah mendengar bahwa berbagai Akademi Spiritual Besar telah mengirim siswa paling kuat mereka. Oleh karena itu, kelompok yang ikut berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Kapten, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bisa menang?"
Jisuan tertawa, sebelum berkata dengan suara lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan sampai ke pertarungan terakhir, namun, saya berharap kamu akan mengikuti perintah saya. Jika tidak, saya mungkin tidak akan menganggapmu teman, dan malah sebaliknya. Meskipun suaranya sangat lemah, itu mengandung kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi kemampuan yang benar-benar dia miliki. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 siswa terkuat dari Akademi Spiritual Sein, dia adalah siswa pertama dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil mendapatkan gelar Putra Suci dengan statusnya sebagai mahasiswa baru. Putra Suci itu mewakili pencapaian terbesar yang bisa diperoleh seorang siswa di dalam Akademi Spiritual Sein. Setiap siswa yang bisa naik ke posisi itu, mereka adalah orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Setelah memperhatikan senyum di wajah Jisuan, wajah Mu Feng dan 3 anggota kelompok lainnya berubah, sebelum menjawab dengan senyuman. Meskipun mereka adalah siswa senior dari Akademi Spiritual Sein, tidak ada yang berani menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan Jisuan. Itu karena mereka semua tahu kekuatan Jisuan. Jisuan lebih muda 1 tahun dari mereka dan tampak ceria dan lembut. Namun, metode yang dia gunakan benar-benar sangat kejam saat bertarung. Hanya ada 4 posisi siswa terkuat dari Akademi Spiritual Sein. Agar siswa dapat naik ke posisi itu, seseorang harus mengalahkan salah satu dari keempat siswa terkuat untuk merebut gelar itu. Namun, Jisuan telah berhasil merebut posisi itu dan muncul sebagai siswa terkuat di Akademi Spiritual Sein. Kapten, apakah kamu tahu tentang Akademi Spiritual Surga Utara? Itu adalah akademi spiritual yang hampir ditendang dari 5 akademi besar. Apakah siswa terkuat mereka bisa membahayakan kita? Sambil tersenyum, Mu Feng mengubah topik pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. Akademi Spiritual Surga Utara. Ia mengangkat kepalanya. Jisuan melihat ke arah yang jauh dan menjawab dengan senyum tipis, di antara mereka ada musuh terkuat saya di sana. Oh, baik. Mu Feng dan 3 anggota kelompok lainnya langsung melongo. Menurut informasi yang saya terima, dia baik-baik saja di Akademi Spiritual Surga Utara. Hahaha, benar-benar layak untuk menjadi musuh abadiku. Dia telah mengalahkanku berkali-kali di jalan spiritual, kata Jisuan dengan senyum lembut, namun keganasan yang tajam terlihat di pupil hitamnya. Melihat ini, wajah Mu Feng dan anggota kelompok lainnya sedikit berubah. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Jisuan. Setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya lawannya yang sebenarnya adalah mahasiswa baru, yang telah memasuki jalan spiritual yang sama dengannya sebelumnya. Orang itu pasti sangat luar biasa, karena bisa membuat orang seperti Jisuan menderita kerugian. Namun, sayang sekali bahwa pemenang terakhirnya adalah saya, kata Jisuan sambil menggelengkan kepalanya. Melihat ke seberang cakrawala, dia menyilangkan tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dan tersenyum, namun, pertarunganku dengannya di jalan spiritual hanyalah pertarungan kecil. Saya akan bertemu dengannya saat berada di turnamen akademi spiritual besar. Saya benar-benar ingin melihat dengan tepat tingkat apa yang telah dicapai oleh bencana darah dari jalan spiritual sekarang. Ini benar-benar menarik. Mu Chen, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jika tidak, saya akan membunuhmu dengan mudah. Saat lonceng bergema, arai spiritual transmisi di tengah alun-alun meledak dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Mata keempat kelompok di alun-alun langsung menyipit. Kapten dari 3 kelompok di sebelah kanan Jisuan perlahan membuka mata mereka. Kesombongan samar terlihat di dalam mata mereka saat melihat ke depan. Detik berikutnya, tanpa berbicara sepatah kata pun, mereka melangkah maju, membawa anggota kelompok mereka ke depan, sebelum berhenti tepat di depan arai spiritual transmisi. Membawa kelompoknya ke depan, Jisuan mengirim senyum tipis ke arah kapten dari 3 kelompok lainnya, yang juga berhenti di samping arai spiritual transmisi. Jisuan, tujuan Akademi Spiritual Sein kita adalah untuk menempati posisi puncak dari 4 akademi besar lainnya. Saya harap Anda tidak akan ketinggalan dari ketiga orang itu. Pemuda dengan wajah biasa namun memiliki mulut setajam pisau, mengirim senyum ke arah Jisuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Detik berikutnya, mengangkat kakinya, dia berjalan ke arai spiritual transmisi. Saat sinar kecemerlangan berkembang, sosoknya segera menghilang di dalam. 2 kelompok lainnya tampak tidak meyakinkan,
membawa aura dingin dari tubuh mereka saat mereka berjalan ke arah spiritual transmisi. Masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang akan tertinggal di belakang. Melihat sosok-sosok yang telah menghilang dalam arah spiritual transmisi, Jisuan mengayunkan lengan bajunya dengan lembut saat senyum geli tersungging di sudut mulutnya. Dengan membawa anggota kelompoknya, dia berjalan ke arah spiritual transmisi. Saat sinar kecemerlangan berkembang, mereka menghilang di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akademi Spiritual Segudang Phoenix. Dibandingkan dengan suasana di akademi spiritual lainnya, Akademi Spiritual Segudang Phoenix jelas berbeda, dengan suara-suara manis dari gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya memenuhi wilayah itu, bahkan menyebabkan udara tampak agak lembut. Di panggung megah yang ditutupi dengan bunga-bunga segar di sekitarnya, orang bisa melihat dengan satu tatapan, bahwa banyak sosok-sosok indah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyebabkan bau harum tercium di udara. Pada saat ini, tatapan gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah posisi paling depan di peron, di mana sosok ramping terlihat di sana, yang menarik semua perhatian semua orang. Itu adalah gadis yang sangat mempesona. Mengenakan baju besi emas, baju besinya lembut dan lentur, menutupi setiap lekuk tubuhnya yang montok, penampilan fisiknya yang indah sangat mempesona. Lehernya yang seputih salju, dadanya yang menggairahkan, pinggangnya yang ramping, serta kaki yang mulus dan ramping di bawah rok indahnya, setiap bagian tubuhnya tampak sangat cantik dan sempurna. Seolah-olah ki spiritual dunia telah berkumpul di sekelilingnya, tangannya yang selembut salju, kulitnya yang kenyal dan halus, membuatnya terlihat cantik dan tak tertandingi oleh apapun. Sebuah senyum penuh kepercayaan diri terlihat di sudut bibir kecilnya yang merah, alisnya sedikit terangkat, memperlihatkan aura spiritual mengesankan keluar dari tubuhnya. Penampilannya yang anggun dan tampak tangguh, membuatnya tampak seperti dewi perang yang turun dari surga. Gadis ini seperti burung phoenix, yang sangat percaya diri dan tidak pernah tunduk pada orang lain. Gadis itu memiliki karisma yang sangat unik, yang sangat menarik tidak hanya bagi pria, tetapi bahkan bagi para wanita. Di sekitar peron, gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya melemparkan tatapan panas ke arahnya. Meskipun banyak gadis-gadis luar biasa yang berdiri di sampingnya, jika dibandingkan dengannya, mereka tampak seperti kunang-kunang yang berjemur di bawah sinar bulan. Sinar kecemerlangan mereka sepenuhnya dikalahkan olehnya. Di bawah banyak tatapan yang diarahkan padanya, gadis itu mengangkat wajahnya yang manis, sementara beberapa kenangan masa lalu melintas di benaknya. Itu adalah ingatan tentang jalan spiritual, di mana berbagai siswa raja bersaing memperebutkan mahkota. Orang-orang yang mampu mencapai tahap itu adalah sosok-sosok di tingkat jenius yang sangat sulit ditemukan. Di tempat terakhir mahkota spiritual, bukan hanya dia sendiri yang ada di sana, ada beberapa lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jisuan adalah salah satunya. Di tempat itu, dia awalnya berencana untuk berduel dengan Jisuan. Namun, jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk merebut mahkota spiritual. Namun, tepat ketika dia sedikit ragu-ragu saat itu, sosok gadis berpakaian hitam yang manis melesat melewatinya dan menghalangi jalan Jisuan. Sebelum akhirnya gadis berpakaian hitam itu terlibat dalam pertarungan yang sangat intens, yang mengakibatkan kedua belah pihak terluka parah. Akhirnya dia yang berhasil mendapatkan mahkota spiritual itu, dia berhasil mengambil mahkota spiritual tanpa halangan apapun. Matanya yang indah melihat ke arah gadis berpakaian hitam yang terluka dalam pertarungannya dengan Jisuan. Gadis itu memiliki penampilan yang sangat cantik, matanya yang bening membuat orang mabuk melihatnya. Bahkan saat dia sedang terluka dalam pertarungannya dengan Jisuan, ekspresinya yang tenang di wajahnya tidak menunjukkan perubahan atau fluktuasi. Ini adalah pertama kalinya Wen Qingxuan melihat seorang gadis seusianya yang mempunyai penampilan yang menyaingi dirinya. Setelah itu, dia mengetahui bahwa gadis itu bernama Luo Li, dan dia telah pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat di depannya, arai spiritual transmisi raksasa tiba-tiba meletus dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Sinar kecemerlangan membuat Wen Qingxuan mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat berikutnya, senyum manis muncul di wajahnya. Dengan lembut menggerakkan jari-jarinya ke sana kemari, mengabaikan jeritan dan teriakan yang telah menutupi langit dan bumi, dia melangkah ke dalam sinar kecemerlangan, sementara senyum muncul di sudut mulutnya yang terlihat manis dan penuh percaya diri. Luo Li,
kita akan bertemu lagi. Pada waktu bersamaan, Akademi Spiritual Bela Diri, Akademi Spiritual Langit Biru, dan Akademi Spiritual Puncak lainnya. Transmisi arai spiritual muncul berturut-turut, meletus dalam sinar kecemerlangan yang menyilaukan, sebelum kelompok yang sangat kuat menghilang dalam sinar kecemerlangan. Mereka akan muncul di medan perang dari turnamen Akademi Spiritual besar, di mana banyak siswa berbakat akan bertemu dan bersaing untuk memenangkan kompetisi. Tatapan semua orang akan terfokus di sana. Sinar kecemerlangan memancar dari transmisi arai spiritual, memenuhi mata Mu Chen dan yang lainnya, bahkan menyebabkan kepalanya pusing oleh transmisi. Meski demikian, untungnya, rasa pusing ini tidak berlangsung terlalu lama. Sebelum mereka merasakan fluktuasi spasial di sekitar mereka mulai berangsur-angsur menjadi stabil, saat sinar kecemerlangan dengan cepat menghilang. Transmisi akan segera berakhir. Mu Chen dan 4 lainnya langsung memutar energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka. Di medan perang asing ini, mereka perlu menjaga kewaspadaan mereka. Saat Mu Chen dan 4 lainnya bersiap-siap, sinar kecemerlangan di depan mata mereka benar-benar menghilang, tempat asing muncul tepat di depan mata mereka. Daratan luas yang membentang melintasi cakrawala, meski demikian, tempat ini tertutup jurang yang sangat dalam. Jurang ini tampaknya tidak terbentuk oleh alam, tetapi terbentuk karena perang di zaman kuno, yang telah menghancurkan tempat ini. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi pemandangan yang sunyi, dengan udara yang mengeluarkan aroma zaman kuno, membuat tempat ini seperti tempat di zaman kuno. Ini adalah benua reruntuhan. Ini juga merupakan medan pertempuran dari turnamen Akademi Spiritual hebat. Mu Chen melihat sekeliling. Pada saat ini, mereka tampaknya telah muncul di puncak tebing raksasa setinggi puluhan ribu meter. Tebing raksasa ini tampak seperti gunung besar. Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang berada di atasnya. Saat Mu Chen dan 4 lainnya melihat sekeliling, mereka melihat pilar cahaya terus turun dari langit ke tebing raksasa. Saat pilar cahaya menghilang, kelompok demi kelompok orang muncul di udara. Dalam waktu singkat, seluruh tebing raksasa dipenuhi ratusan kelompok. Anggota dari setiap kelompok yang muncul mendekat satu sama lain, sebelum melemparkan tatapan waspada satu sama lain, sementara energi spiritual yang luas dan tak terbatas muncul di sekitar tubuh mereka. Senjata spiritual yang penuh dengan energi spiritual, bahkan terlihat di tangan beberapa orang yang waspada. Sudah ada hampir 1000 orang di tebing raksasa saat ini, namun tidak ada suara obrolan yang terdengar jelas. Sebaliknya, keheningan yang aneh terlihat saat tatapan saling bertemu, semuanya penuh dengan kehati-hatian serta permusuhan. Sepertinya kelompok Shen Changsheng telah berpisah dengan kita. Bergerak mendekati Mu Chen, Luo Li berbicara dengan suara lembut, karena dia tidak melihat sosok Shen Changsheng dan 4 lainnya di sekitar mereka. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademi yang berkilauan seperti permata muncul di dalamnya. Pada saat ini, angka 10 telah muncul di atasnya. Apakah ini poin dasar yang mereka dapatkan untuk turnamen akademi spiritual besar ini? Ketika setiap kelompok memasuki medan perang, mereka akan mendapatkan 10 poin, kata Mu Chen sambil tersenyum ke arah Luo Li dan 3 lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Karena Mu Chen adalah kapten dari kelompoknya, mereka harus mendengarkan perintah dan keputusan kapten mereka. Apakah kita perlu meninggalkan tempat ini? Dengan begitu banyak kelompok yang berkumpul di sini, saya khawatir itu tidak akan baik bagi kita, tanya Zhao Qingshan dengan suara rendah. Dia samar-samar bisa merasakan ketegangan di tebing raksasa ini. Beberapa orang menatap mereka seperti melihat mangsa. Di sini, selain kelompok Akademi Spiritual Surga Utara, setiap kelompok lain adalah musuh mereka. Hanya dengan mendapatkan poin dari musuh mereka, mereka dapat terlihat unggul dari kelompok lain. Mu Chen mengamati sekelilingnya. Dia juga bisa melihat keserakahan meningkat di mata beberapa kelompok. Pada saat berikutnya, dengan senyum tipis, dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Di tempat seperti ini, ikan besar akan memakan ikan kecil, sedangkan ikan kecil akan memakan kotoran. Ini adalah aturannya. Jika kita ingin meningkatkan poin kita, kita hanya dapat merebutnya dari kelompok lain. Ini adalah tempat yang cukup baik untuk memulainya. Kamu berencana untuk merebut poin mereka? Jawab Mu Fengyang dengan heran.
Jelas, dia tidak berharap Mu Chen mengambil tindakan begitu cepat. Kita satu-satunya kelompok dari 5 akademi besar, kata Luo Li dengan suara lembut. Saat matanya yang jernih dan indah menyapu kelompok-kelompok yang ada di sini, dia berkata, ada sejumlah kelompok yang berasal dari beberapa akademi spiritual besar. Kelompok-kelompok itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Adapun yang lain, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Meski demikian, kita harus tetap berhati-hati. Menurut situasi saat ini, peluang kemenangan kita sangat tinggi. Mu Chen tersenyum dan mengangguk setuju. Melihat suasana tegang saat ini, dia bisa melihat beberapa kelompok yang ingin bergerak. Tatapan serakah sudah mulai diarahkan ke kelompok-kelompok yang lebih lemah itu. Jelas, pertarungan sengit akan segera dimulai di tempat ini. Pembantaian kejam dan keji dari turnamen akademi spiritual besar akan segera terjadi. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam, sepertinya dia bisa mencium aroma darah yang meresap ke udara. Pada saat ini, kilatan dingin dan ganas mulai berangsur-angsur terlihat di pupil hitamnya. Wajah pemuda yang awalnya tampan, kini berubah menjadi kejam. Di sampingnya, Su Huang dan 2 lainnya juga bisa merasakan perubahan samar pada Mu Chen ini, menyebabkan kejutan samar mengguncang hati mereka. Melihat wajah Mu Chen dengan matanya yang indah, Luo Li tersenyum. Pada saat ini, Mu Chen memberinya perasaan yang sangat akrab, karena Mu Chen juga seperti ini saat berada di jalan spiritual, pandangannya sedingin dan setajam ujung pisau. Pada saat ini, pemuda yang telah menyebabkan bencana darah di jalan spiritual, mulai melepaskan semua emosi yang telah dia tekan sejak lama. Apa yang kalian semua lakukan? Saat Mu Chen dan 4 lainnya akan bergerak, tiba-tiba raungan marah terdengar di dekat mereka. Semua tatapan langsung berbalik ke arah sumbernya. Mereka melihat sekelompok orang dengan wajah marah. Mereka melihat ke arah kelompok yang mengelilingi mereka. Seringai hadir di wajah semua orang yang mengepung kelompok itu. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap kelompok itu. Hehehe, serahkan plakat akademi kalian kepada kami dengan patuh, oke? Anggap saja kalian sial telah bertemu dengan kelompok kami, Akademi Spiritual Barbar. Di depan kelompok, seorang pemuda memberikan jawabannya dengan mencibir, saat energi spiritual tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Tanpa diduga, kekuatannya berada di tahap akhir penyelesaian surgawi. Dalam mimpimu, ekspresi pucat muncul di wajah kelompok yang dikelilingi oleh Akademi Spiritual Barbar saat mereka membalas dengan berteriak keras. Dengan mencibir, kelompok dari Akademi Spiritual Barbarian tidak melanjutkan kata-kata yang tidak berguna. Melihat kelompok di depan mereka, yang kaptennya bahkan belum mencapai tahap akhir penyelesaian surgawi, mereka hanyalah hadiah poin gratis. Energi spiritual tanpa batas meletus, saat kelompok dari Akademi Spiritual Barbar bergegas maju. Serangan ganas menyembur keluar seperti banjir, menenggelamkan kelompok yang tidak beruntung dalam serangan gencar mereka. Saat energi spiritual meletus, getaran mengguncang hati semua kelompok yang hadir di tebing raksasa. Detik berikutnya, keserakahan di mata mereka menyembur keluar. Sebelum suasana tegang menjadi kacau, ratusan energi spiritual dengan marah meletus, berputar dan melonjak saat mereka bergegas menuju langit. Pertempuran kacau meletus di mana-mana, saat kelompok-kelompok bergegas maju seperti harimau ganas. Tidak terburu-buru melawan kelompok yang mengepung kelompok lain itu, mereka memilih untuk menuju ke kelompok akademi spiritual yang agak mudah untuk dihadapi. Dibandingkan dengan kelompok lainnya, Mu Chen dan 4 lainnya berdiri di pinggir lapangan. Tatapannya tampak acuh tak acuh saat dia melihat ke arah medan perang yang kacau di depannya. Kilatan samar berkilau di matanya, saat dia perlahan melihat sekeliling seperti seorang pemburu. Dia tidak memilih untuk mengambil tindakan dan bergabung dalam perebutan poin yang sedang berlangsung sekarang. Kita lihat saja dulu di sini. Bertarung lebih awal akan terlalu membuang banyak waktu, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Tunggu sebentar lagi. Oh, mata Su Huang, Zhao Qingshan, dan Mu Feng yang menyipit, sebelum mereka menutup bibir mereka karena kegembiraan, mengalihkan pandangan mereka terhadap kelompok-kelompok yang saling bertarung. Kelompok-kelompok ini tampak agak tirani, dengan fluktuasi energi spiritual yang datang dari beberapa kapten kelompok, bahkan lebih kuat daripada yang lain. Meski demikian, Su Huang dan 2 lainnya tidak takut pada mereka. Dalam kelompok mereka, Luo Li telah melewati bencana tubuh manusia, ditambah Mu Chen yang memiliki kekuatan yang menakutkan.
Meskipun kultivasinya berada di tahap akhir penyelesaian surgawi yang sama dengan mereka, kecakapan tempur dan kemampuan yang dia miliki bahkan membuat para ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia kesulitan menghadapinya. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dengan perkelahian yang sangat kacau yang terjadi di sekitarnya. Mungkin, karena kelompok lain bisa merasakan betapa kuatnya kelompoknya, karena tidak ada kelompok yang melemparkan pandangan serakah ke kelompok Mu Chen. Mu Chen tahu bahwa ini hanya sementara. Ketika pertarungan mereka telah berakhir, bahkan jika tidak ada yang menyerang kelompoknya, dia akan mengambil tindakan terhadap kelompok lain. Dalam turnamen akademi spiritual besar, selain dari kelompok akademinya, semua orang adalah musuh. Saat pertempuran menyusut dengan cepat, kelompok demi kelompok telah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Setengah dari poin di plakat akademi mereka dirampok oleh para pemenang. Setiap orang yang dilempar keluar tampak sangat menyedihkan, wajah mereka tampak pucat saat mereka melihat dengan marah ke arah kelompok-kelompok kuat yang mengelilinginya. 6 kelompok terkuat berasal dari akademi spiritual besar, 2 dari mereka berasal dari akademi yang sama. Mereka telah berkolaborasi untuk mengalahkan kelompok lain. Dari 6 kelompok ini, kapten mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dari tahap akhir penyelesaian surgawi. Namun, mereka belum melewati bencana tubuh manusia. Mata indah Luoli juga tertuju pada pertempuran yang sangat kacau di depannya. Di antara kelompok yang hadir di sana, ada 6 kelompok yang tampil paling mempesona dari semuanya. Mereka pasti kelompok terkuat di sana. Beberapa kelompok menderita kekalahan di tangan mereka, poin-poinnya dirampas paksa dengan kejam. Dalam 6 kelompok ini, 2 kelompok yang berasal dari akademi yang sama adalah yang terkuat di antara mereka, bahkan menyebabkan ketakutan pada 4 kelompok lainnya. Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang melemparkan tatapan bersemangat mereka ke arah Mu Chen, saat mereka menggosokkan tangan mereka bersama-sama. Karena mereka yang terkuat, kita akan menyerang mereka dulu. Karena ikan-ikan kecil sudah makan, saatnya kita memakannya. Memberikan peregangan malas, Mu Chen mengambil langkah lambat. Saat dia melakukannya, tatapan hati-hati dan waspada segera melesat dari dalam pertempuran yang sangat kacau. Bersambung, semoga kalian pada suka alur cerita Mu Chen di channel ini ya bosku, terima kasih.